Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pendekatan resepsi sastra. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Luhur Kinasih Nitis Utami, NPM 194101110. Novalia Khairunisa, NPM 194100005. Aufa Sabrina Yogasiwi, NPM 194100008. Dan yang terakhir, Pramesti Ode Majendra, NPM 194101116. Pengertian pendekatan resepsi sastra. Pendekatan resepsi sastra merupakan suatu aliran sastra dengan mempertimbangkan pembaca sebagai pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan atau tanggapan, pembaca dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Adapun macam-macam pendekatan resepsi sastra, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan historis, pendekatan antropologis, pendekatan ekspresif, pendekatan mimesis, pendekatan pragmatis, pendekatan objektif, dan yang terakhir, pendekatan biografis. 1. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang dilihat hubungan dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan. Dengan kata lain, sastra merupakan gambaran fenomena sosial. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai hubungan antara pengarang, karya sastra, dan masyarakat. 2. Pendekatan psikologis merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut tingkah laku manusia atau kejiwaan yang terlihat dari tokoh yang hadir dalam cerita. Psikologi berperan dalam menganalisis sebuah karya sastra dari sudut pandang kejiwaan baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. 3. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman tentang biografi pengarang, latar belakang peristiwa sejarah yang melatar belakangi terciptanya sastra itu sendiri, pada umumnya dari zaman ke zaman. Saya bacakan slide berikutnya. Yang keempat, ada pendekatan antropologis. Merupakan salah satu teori atau kajian yang menelaah hubungan antara sastra dengan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana sastra itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan masyarakat. Kemudian yang kelima, ada pendekatan ekspresif. Menurut Abraham dan Siswanto, tahun 2008, 181 mengatakan bahwa pendekatan ekspresif merupakan pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajian pada ekspresif perasaan ataupun temperamen penulis. Kemudian yang keenam, ada pendekatan mimetik. Menurut Abrams, pendekatan mimetik merupakan pendekatan kajian sastra yang memfokuskan kajian pada hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Selanjutnya yang ketujuh, ada pendekatan pragmatik. Merupakan sebuah asumsi tentang bagaimana berbahasa komunikatif dengan kondisi penggunaan bahasa yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang bersifat sosial dan sosiental yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan objektif. Apa itu pendekatan objektif? Pendekatan objektif yaitu merupakan sebuah pendekatan karya sastra dengan memfokuskan pada karya sastra itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan biografis. Pendekatan biografis ini merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, pendekatan ini yaitu tentang studi sistematis mengenai proses kreativitas. Pendekatan biografis merupakan karya seni pandang sebagai refleksi kepribadian pengarang, pengalaman estetis pembaca.
Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Resepsi sastra dimaksudkan untuk bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberi relasi atau bersifat pasif, yaitu tentang bagaimana seseorang pembaca dapat memahami karya itu, atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh adanya suatu latar belakang pemikiran tertentu pada masa itu yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang memahaminya.